Tidak hanya kita bahas tentang si Bahar dan segala macam, ini kepada kita semua. Dia sebagai ikon kebohongan, dia sebagai contoh seorang seleb, ya, seorang seleb YouTube, seleb Facebook, seleb TikTok, dialah orangnya. Yang membranding diri sebagai cucu Nabi, sebagai orang perang, sebagai jenderal umat Islam. Saya umat Islam tapi tidak mengakui dia sebagai jenderal saya, sudah. Berapa banyak kebohongan yang tersiar secara publik yang bertujuan hanya untuk kepentingan pribadi dia. Mulai dari masalah agama, politik, sejarah, bahkan nasabnya sendiri dibumbui dengan kebohongan supaya bertambah pengikut, bertambah kekaguman dari orang. Dia hanya contoh kecil, termasuk ilmu dia. Dia mengajarkan Al-Fatihah yang katanya dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya runyam. Menyalahkan orang lain ketika dia berikan contoh, ternyata yang salah dia. Kami adalah penikmat kebenaran, kami adalah pencari kebenaran. Di saat kami mencari kebenaran dari ente, ternyata yang nampak adalah kebohongan, kesalahan. Jadi kami tidak nyari kesalahan ente. Ente sendiri yang menunjukkan kesalahan ente. Kita menutupi kebodohan kita dengan kebohongan. Itu sangat fatal sekali, saudara. Tidak ada kebodohan yang paling parah adalah ketika kita bisa ditipu oleh orang bodoh. Hancur, Jum. Kalau pemerintah mengusulkan sertifikasi untuk setiap penceramah, itu PKI. Itu membatasi ruang gerak umat Islam dalam berdakwah, saudara. Pret. Kalian percaya kalau si Bahar punya agar rumah digigit kobra, kobranya mati? Saya tidak. Kecuali saya yang bawa kobranya, dia yang digigit sama kobra itu, saya lihat di situ langsung. Bagaimana dengan Dajjal nanti, saudara? Walaupun cucu-cucunya sudah saya lihat saat ini. Bisa menunjukkan kepada kita, bisa mengeluarkan emas dari tangan kanannya, bisa mengeluarkan air di tangan kirinya, bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan ini dan itu. Makanya, saya percaya dengan seyakin-yakinnya, perkataan ulama-ulama kita, perkataan Nabi, Dajjal itu bisa mempengaruhi kiai-kiai, bisa mempengaruhi ustadz-ustadz, bisa mempengaruhi orang-orang alim. Orang-orang yang tampilannya seperti alama, seperti alim, seperti wali sekalipun. Tetapi tidak ada keteguhan hati untuk membela kebenaran, untuk membela umat, suka hati ngomong. Suka hati menghina orang, suka hati mencaci maki orang, suka hati mengasut orang, suka hati bercerita bohong. Sekarang orang berjubah, sorban sekalipun, joget-joget depan kamera, menantu dan mertua, gandengan tangan, joget-joget depan kamera. Allah, astagfirullahaladzim, saudara. Itulah bagian dari tanda-tanda akhir zaman, saudara. Kembalilah kepada jalan yang benar. Jangan terlena dengan dunia. Dunia hanya sementara saja. Hanya sementara saja, saudara. Hentikan kebohongan. Hentikan meracuni umat dengan kedustaan, saudari. Ngaku cucu Nabi, di TikTok buka aurat. Ada nggak? Banyak sekali. Ini baru Dajjal kecil yang muncul. Bagaimana kalau Dajjal yang sebenarnya nanti? Dajjal kecil itu hanya menceritakan tentang kesaktiannya, ataupun kesaktian leluhurnya. Dajjal yang besar nanti, menunjukkan di depan kita, saudara. Suatu ketika Datuk Ana bisa mengeluarkan rantai emas dari langit. Datuk Ana bisa mengeluarkan hujan susu di langit. Itu kan kesaktian Dajjal itu. Bukan Garoma, saudara. Sudah ngomong, jejerkan kitab-kitabnya, sudah ngomong. Manuskripnya sudah ngomong, tes DNA. Ketika orang melakukan apa yang dia sarankan, apa yang dia omongkan, haram. Apa sih tujuannya? Selain duit. Ulama adalah warasatul anbiya. Pewaris Nabi. Menghidupkan agama adalah kewajiban. Bukan numpang hidup dari agama. Tipuan yang dibumbu-bumbu dengan agama. Yang dibekasi topping agama. Untuk mengalihkan keimanan kita kepada Allah menjadi mengimankan sesuatu yang tidak penting sama sekali, saudari. Makanya saya merasa bahwa saya punya kewajiban untuk keluar-keluar di depan media. Untuk menyadarkan teman-teman yang terlanjur tertipu oleh tipuan Dajjal, saudari. Jangan tertipu oleh pandangan, saudari. Kejujuran yang akan menyelamatkan sesuatu. Kita dibully, kita dipersekusi. Tetapi kalau kita berpegang kepada kebenaran, insya Allah kita tidak akan hancur, binasa begitu saja, saudari. Apa jadinya negeri ini kalau dibangun dengan pondasi kedustaan, saudari? Apa jadinya agama ini kalau dibangun dengan pondasi kedustaan? Betulkah Bahar meninggal akal sehat? Mungkin meninggalkan pendawiran karena udah nggak laku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TIJ dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Banyak media yang membahas tentang kematian si Bahar. Kematian dalam hal ini bukan dia telah mati, bukan. Melainkan akal sehatnya mati, saudara. Mata pencahariannya yang mati, saudara. Kebenarannya yang mati, saudara. Nah, jadi untuk teman-teman yang membuat berita hoax seperti itu, jangan, saudari. Ya, karena kita memberikan berita untuk masyarakat, apalagi edukasi yang jujur gitu. Kita tidak menginginkan kematian dia.
Kita tidak menginginkan kematian untuk siapapun untuk saat ini. Nah, gitu. Supaya kita ingin merasakan dampak sosial ketika seseorang yang berbohong, ketika seseorang yang berdusta, ketika seseorang yang melakukan hal tercela, agar orang tersebut bisa menerima efeknya di dunia, saudara. Nah, nanti kalau dikubur kan ya enak gitu, ada fakih mukaddam yang bisa nolongin dia gitu. Nah, jadi keinginan saya itu teman-teman untuk berbuat jujur sekecil apapun. Nah, jangan pernah memframing, memfitnah, berdusta ketika Anda ingin melawan suatu kebatilan. Melawan kelicikan itu tidak dengan kelicikan, tetapi dengan kecerdikan, saudari. Jadi kalau kita melawan suatu kelicikan, suatu keburukan dengan hal yang tidak baik, ya sama aja. Tidak membawa dampak yang positif kepada masyarakat. Jadi masyarakat ini, netizen ini membutuhkan sesuatu yang jujur gitu. Karena di negeri kita ini, orang kaya banyak. Orang berpendidikan banyak, orang cerdas banyak. Tetapi kita krisis orang jujur. Orang jujur di zaman sekarang itu termasuk salah satu manusia yang harus dilindungi. Salah satu sifat yang harus dibudidayakan, saudara. Karena kelangkaan. Kelangkaan orang-orang jujur. Termasuk saya. Mungkin ada perkataan saya yang dusta, mungkin ada perkataan saya yang tidak benar. Gitu. Saya mohon maaf duluan. Yang saya sampaikan informasi di sini adalah sesuatu yang saya pahami. Yang saya ketahui, saudara. Kejujuran yang akan menyelamatkan sesuatu. Kita dibully, kita dipersekusi. Tetapi kalau kita berpegang kepada kebenaran, insya Allah kita tidak akan hancur, binasa begitu saja, saudari. Karena kalau tidak jujur, di sini dusta, di sana bohong, di mana-mana pada dusta. Apa jadinya negeri ini kalau dibangun dengan pondasi kedustaan, saudari? Apa jadinya agama ini kalau dibangun dengan pondasi kedustaan? Memang sih, kejujuran itu tidak termasuk dalam rukun iman dan rukun Islam. Nah, tetapi itu adalah hal yang sangat ditekankan dalam kita menjalani kehidupan sebagai Muslim yang memegang teguh syariat Islam, saudari. Jangan banyak drama. Justru saya sangat miris ketika kita nongkrong sama orang-orang luar misalnya. Mereka itu jujur. Padahal mereka bukan Muslim. Mereka tidak diajarkan tentang akhlak sebagai seorang Muslim. Tentang akidah Islam. Tentang bagaimana hukumnya berdusta gitu. Mereka tidak diajarkan itu. Di dalam agama mereka. Maksudnya seperti kita gitu. Kita ilmu pengetahuan jelas. Ya kan? Kemudian penjelasan tentang agama, tentang kebohongan. Jelas ancamannya gitu. Nah, kerak neraka, saudara. Nerakalah. Neraka yang paling bawah. Neraka yang paling dahsyat sebagai hukuman untuk orang munafik. Nah, gitu. Munafik itu bukan tidak membela habaib. Munafik itu bukan tidak mendukung Robito. Munafik itu apabila berkata-kata selalu berdusta. Apabila berjanji selalu mengingkarinya. Apabila dipercaya dia berkhianat, saudara. Maka itu adalah ciri-ciri munafik. Apakah ciri-ciri itu ada pada diri kita, saudara? Mari kita introspeksi diri. Saya tidak ngomongin si Habib tukang bohong. Saya tidak ngomongin Kiai Imam tukang bohong. Tetapi yang saya omongin malam ini adalah mari kita jujur. Gitu. Ya, mari kita jujur kepada diri sendiri, kepada orang lain. Nah, karena kalau tidak jujur, jangankan diakui sebagai cucu oleh Nabi, bahkan sebagai umatnya Nabi enggan. Nah, Nabi enggan mengakui. Kalau kita tidak diakui sebagai umatnya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, gimana tuh? Terus umat siapa kita? Mulailah pendidikan tentang kejujuran itu dimulai dari keluarga, dari diri sendiri. Coba kita tinjau. Dalam berpolitik ada kebohongan sekarang banyak, ya kan? Dalam pendidikan juga begitu. Dalam ekonomi juga begitu. Dagang di pasar ada kebohongan. Bahkan yang sangat miris sekali di kalangan orang-orang yang mengaku sebagai seorang Muslim, seorang agamawan, seorang ustadz, kiai, habib, nabi, banyak dusta, saudara. Apa jadinya agama ini ke depan? Apa jadinya generasi kita ke depan kalau semua diawali dengan kebohongan? Makanya Rasulullah itu sangat besar memberikan sanksi untuk orang-orang yang suka berdusta. Seolah-olah kalau dia nggak berdusta itu orang nggak percaya sama dia. Kalau orang yang mengucapkan sesuatu yang jujur, yang benar, apa adanya, persetan orang mau dengar, orang mau percaya atau tidak. Yang penting dia sudah menyampaikan. Yang penting dia sudah menyampaikan. Kejujuran di dalam agama adalah sesuatu yang diucapkan, yang diajarkan, yang dinampakkan adalah yang memiliki dasar. Dasarnya apa? Al-Quran dan hadis. Kemudian fatwa ulama, ya kan? Ijtihad. Jadi kalau nggak ada, karena demi kepentingan dia, demi perut dia, demi makan dia, demi pamor dia, berdusta. Sudah, dusta di mana-mana, gombal di mana-mana.
Maka itulah yang akan membuat diri kita sendiri yang akan hancur sehancur-hancurnya, saudara. Maka mari kita introspeksi diri, mari kita tekankan, kita tanamkan pada diri kita dan juga keluarga kita, juga generasi kita, kejujuran. Takut dibully, takut dicaci, takut dimarahi, banyak sekali takutnya. Sementara kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita tidak ada rasa takut kepada Allah. Tidak ada sedikit pun rasa takut kepada Allah dengan berperilaku seperti itu. Jadi, mudah-mudahan tidak hanya kita bahas tentang si Bahar dan segala macam, ini kepada kita semua. Dia sebagai ikon kebohongan, dia sebagai contoh seorang seleb, ya, seorang seleb YouTube, seleb Facebook, seleb TikTok, dialah orangnya. Yang membranding diri sebagai cucu Nabi, sebagai orang perang, sebagai jenderal umat Islam. Saya umat Islam tapi tidak mengakui dia sebagai jenderal saya, sudah. Berapa banyak kebohongan yang tersiar secara publik yang bertujuan hanya untuk kepentingan pribadi dia. Mulai dari masalah agama, politik, sejarah, bahkan nasabnya sendiri dibumbui dengan kebohongan supaya bertambah pengikut, bertambah kekaguman dari orang. Dia hanya contoh kecil, termasuk ilmu dia. Dia mengajarkan Al-Fatihah yang katanya dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya runyam. Menyalahkan orang lain ketika dia berikan contoh, ternyata yang salah dia. Kami adalah penikmat kebenaran, kami adalah pencari kebenaran. Di saat kami mencari kebenaran dari ente, ternyata yang nampak adalah kebohongan, kesalahan. Jadi kami tidak nyari kesalahan ente. Ente sendiri yang menunjukkan kesalahan ente, sehingga kami menyimpulkan bahwa ente tidak layak dijadikan panutan, tidak layak dijadikan contoh, tidak layak dijadikan sebagai guru, apalagi jenderal. Ya, kalau kita runut, lebih banyak kebohongannya atau kejujurannya. Saya melakukan penelitian bertahun-tahun walaupun tidak berbentuk tesis, tetapi saya banyak sekali menemukan kebohongan dari mereka. Contoh kecil saja. Ketika dia salah baca kitab, yakni dari kiri ke kanan, kitab Arab, kemudian mencari tumbal dalam pembelaan diri dia. Ulama-ulama juga sering salah seperti dia. Ya ulama mana? Nah, itu kebohongan. Kebohongan. Kita menutupi kebodohan kita dengan kebohongan. Itu sangat fatal sekali, saudara. Sudah kitanya bodoh, orang lain kita tipu, saudara. Maka orang yang mengikut dan percaya kepada orang bodoh, yang menipu dia, itu sangat tragis sekali. Ditipu sama orang bodoh. Tidak ada kebodohan yang paling parah adalah ketika kita bisa ditipu oleh orang bodoh. Hancur, Jum. Mudah-mudahan si Bahar selamat di jalan. Dari sekian banyak pondok pesantren yang ada di Indonesia, kenapa pondok dia yang didatangi oleh orang tidak dikenal lah, yang diracuni lah, yang difitnah lah. Apalagi kalau bukan sinetron itu. Makanya aku bilang, kalian nonton sinetron jangan sampai nangis-nangis lah. Jangan sampai banting TV lah. Masa sinetron kayak gini, kalian udah terperangah. Masya Allah, Nabi dimusuhi sama PKI, kebangkitan new PKI, begini, begitu. Kapan maju seperti itu? Bagaimana kita ketika disusupi oleh intelijen asing untuk memporak-porandakan negeri kita kalau kita tidak punya safety? Bagaimana punya safety? Ditipu sama orang bodoh aja. Kalang kabut kita, percaya nggih, leres. Kalau pemerintah mengusulkan sertifikasi untuk setiap penceramah, itu PKI. Itu Islamofobia, itu membatasi ruang gerak umat Islam dalam berdakwah, saudara. Pret. Makanya perlu ada seleksi, sertifikasi untuk seorang penceramah. Ada standarnya. Jadi kalau yang ceramah siapapun boleh manggung, siapapun pakai sorban, manggung, cium tangan, ini begitu segala macam. Kemudian cerita bualan di situ. Kalian percaya kalau si Bahar punya garomah digigit kobra, kobranya mati? Saya tidak. Kecuali saya yang bawa kobranya, dia yang digigit sama kobra itu, saya lihat di situ langsung. Karena itu sifatnya bukan gaib. Maka jangan gampang tertipu. Penipu receh aja masih tertipu. Bagaimana dengan Dajjal nanti, saudara? Mudah-mudahan saya tidak pernah melihat Dajjal, saudara. Walaupun cucu-cucunya sudah saya lihat saat ini. Jangan sampai. Bagaimana dengan Dajjal yang bisa menunjukkan kepada kita, bisa mengeluarkan emas dari tangan kanannya, bisa mengeluarkan air di tangan kirinya, bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan ini dan itu. Berapa banyak orang yang akan terpengaruh. Makanya, saya percaya dengan seyakin-yakinnya, perkataan ulama-ulama kita, perkataan Nabi, bahwasanya Dajjal itu bisa mempengaruhi kiai-kiai, bisa mempengaruhi ustadz-ustadz, bisa mempengaruhi orang-orang alim. Dia bisa menyesatkan itu. Hari ini kita lihat, bisa mengkoordinir kiai-kiai, ustadz-ustadz. Sehingga mereka membuat fatwa, kalau nggak percaya mereka, ente sama dengan PKI.
Kalau nggak percaya mereka, ente sama dengan murtad. Itu adalah penampakan kepada kita hari ini, bahwa suatu saat tidak akan mustahil Dajjal bisa mempengaruhi orang-orang yang berperban di kepalanya. Orang-orang yang tampilannya seperti allamah, seperti alim, seperti wali sekalipun. Tetapi tidak ada keteguhan hati untuk membela kebenaran, untuk membela umat dari kesesatan, saudara. Lihat hari ini. Gerombolan bodong, gerombolan tukang fitnah, tukang hasut, tukang adu domba, tukang tipu. Udah sejauh mana mereka menipu? Sudah sejauh mana kita umat muslim di Indonesia tergeserkan nilai-nilai keislaman kita, saudara. Dalam tradisi kita muslim di Nusantara ini, tabu joget-joget depan orang tua. Dalam tradisi muslim kita di Indonesia ini, di Nusantara ini, tabu ulama joget-joget. Dulu Mas Sandah joget-joget depan kamera, saudara, dibilang orang gila. Sekarang orang berjubah, sorban sekalipun, joget-joget depan kamera. Anak dan menantu, menantu dan mertua, gandengan tangan, joget-joget depan kamera. Allah, astagfirullahaladzim, saudara. Itulah bagian dari tanda-tanda akhir zaman, saudara. Berapa banyak orang yang bisa keluar-keluar ngomong nasihat ke orang lain, tetapi dirinya tidak ada yang bisa menasehatinya, dan dia melakukan hal-hal yang bertentangan dengan omongannya sendiri, saudara. Berapa banyak, saudara? Berapa banyak? Maka, wahai saudara-saudaraku, walaupun saudara sebangsa dan setanah air atau sebangsa ciptaan Allah, ya kan? Kembalilah kepada jalan yang benar. Jangan terlena dengan dunia. Dunia hanya sementara saja. Ibarat kata, ini sekarang kita berada di zona asar, yang sebentar lagi maghrib. Hanya sementara saja, saudara. Hentikan kebohongan. Hentikan meracuni umat dengan kedustaan, saudari. Orang lain nggak boleh main TikTok. Haram! Sementara yang ngomong begitu, keluarganya, teman-temannya, circle-nya, klannya, sukunya, bangsanya. Nggak padam-padam TikTok, tengok. Ketika kita buka TikTok, moncong mereka aja. Jualan ini, jualan itu, jualan agama, jualan nasab, parodi lagu India. Saudari, antum, jangan main aplikasi TikTok. Hapus aplikasi TikTok dari handphone antum. Haram! Wanita-wanita buka aurat begini, begitu, segala macam. Kemudian ngaku-ngaku cucu Nabi. Ngaku cucu Nabi. Di TikTok buka aurat. Ada nggak? Banyak sekali. Taruhlah kami buka aurat di media sosial. Wajar. Kalian ingatkan sebagai cucu Nabi. Anak-anak kami tahu cara menutup aurat. Ketika saya upload, ada bule nggak pakai jilbab. Ngamuk. Ente senang ya lihat orang buka aurat. Itu kafir. Nggak boleh bagi kafir pakai jilbab. Masa kafir harus pakai jilbab, ente buka aurat gitu. Haram, saudari. Buka aurat, ya. Jadi hati-hati, saudari. Ini baru Dajjal kecil yang muncul. Bagaimana kalau Dajjal yang sebenarnya nanti? Dajjal kecil itu hanya menceritakan tentang kesaktiannya. Ataupun kesaktian leluhurnya. Dajjal yang besar nanti menunjukkan di depan kita, saudara. Daerah yang gersang bisa disulap menjadi daerah yang hijau. Daerah yang kering kerontang bisa disulap dari daerah yang subur. Emas bukan turun dari langit dari Al-Kisah, tetapi dikeluarkan dari tangannya emas. Dajjal, Al-Masih Ad-Dajjal, saudara. Baru cerita, dikisahkan oleh orang yang mengisahkan, suatu ketika Datuk Ana bisa mengeluarkan rantai emas dari langit. Datuk Ana bisa mengeluarkan hujan susu dari langit. Itu kan kesaktian Dajjal itu. Bukan garomah, saudara. Jadi kalau itu saja kita anggap sebagai garomah, bagaimana dengan Dajjal yang bisa mengeluarkan emas dari tangan kanannya, mengeluarkan air dari tangan kirinya, bisa menghidupkan orang mati. Ente akan mengatakan itu garomah. Nyata. Baru kisah yang dikisahkan oleh orang yang mengisahkan. Kalau tidak percaya, tanya sama saya. Itu bisa dijadikan sebagai dalil, saudara. La, ikhwan. Belum lagi yang ngomongnya mencela-mencele. Sudah ngomong verifikasi, sudah ngomong jejerkan kitab-kitabnya, sudah ngomong manuskripnya, sudah ngomong tes DNA. Ketika orang melakukan apa yang dia sarankan, apa yang dia omongkan, haram. Coba kalian renungkan. Bagi yang punya akal, yang nggak punya otak, nggak punya akal, nggak usah. Bagaimana merenungkan?